Selamat pagi, perkenalkan nama saya Novia Cecilia Ripan dengan NIM 2213062135, kelas B13, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD yang diampu oleh Ibu Ursula Dwi Oktaviani MPD. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 tema 7 Perkembangan Teknologi Komunikasi. Pembelajaran yang pertama. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat ya. Baik anak-anak, pada pagi ini kita langsung saja masuk ke materi yang akan kita bahas, yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi. Di sini, manusia adalah makhluk sosial. Artinya, setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia memiliki komunikasi saat bersama-sama. Saat ini, berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat sangat terbatas. Bersyukurlah, teknologi komunikasi makin berkembang. Kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi pada saat ini agar lebih berarti untuk dunia pendidikan. Anak-anak, kalau zaman dahulu berkomunikasi dengan orang yang jauh dari kita, misalnya di luar kota atau di luar pulau, itu sangat susah. Anak-anak misalnya menggunakan surat. Surat saja harus dikirim lewat kantor pos, lalu dikirim ke alamat yang kita tuju. Kalau membalasnya harus begitu sebaliknya. Tapi makin kesini, semakin berkembang adanya telepon, dan di sini kita bisa menggunakan WhatsApp. Kita bisa melakukan teleponan atau video call. Berarti di situ ada perkembangan teknologi komunikasi. Di sini Ibu akan sedikit memberikan contoh zaman dulu sebelum adanya perkembangan teknologi dan komunikasi. Di sini, Ibu akan membacakan contoh dan Ibu harap kalian bisa menyimaknya dengan seksama. Pada sore hari, Danu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibunya. Ibunya memesan menggunakan pesan singkat dan pada ponselnya. Saat ini, kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Di sini,
Ibu akan menjelaskan ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia, dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar dan koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini, ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Nah, baik anak-anak, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Dari setiap materi yang udah Ibu sampaikan, apakah kalian masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap materi yang telah Ibu sampaikan? Ibu akan memberikan kertas kepada kalian, dan nanti Ibu meminta kalian untuk menuliskan setiap kalimat utama pada paragraf di bawah ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pada paragraf pertama, yaitu komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Dan yang kedua yaitu ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Yang ketiga, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Dan yang keempat yaitu ada berbagai jaringan internet yang ada di perkembangan teknologi dan komunikasi. Ide pokok pada satu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama. Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Nah, di sini kita bisa menentukan ide-ide pokok yang terdapat pada setiap bacaan yang telah kita baca dan dari materi yang telah kalian dengarkan pada pagi ini. Kalian bisa menyampaikan ide-ide pokok pada setiap paragraf utama, dan kalian bisa menyampaikan gagasan utama dari bacaan tersebut. Nah, di sini setelah kita mengumpulkan kalimat utama, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari teks bacaan di atas adalah yang pertama yaitu cara penyampaian gagasan antar manusia. Yang kedua yaitu cara penyampaian pesan dari jarak jauh. Baik, di sini Ibu meminta kalian untuk menuliskan kembali kata-kata yang sudah digarisbawahi. Carilah arti kata tersebut dalam kamus. Di sini, saya akan menjelaskan arti kata yang digarisbawahi. Yang pertama yaitu gagasan. Gagasan adalah hasil pemikiran atau ide. Yang kedua yaitu pesan. Pesan adalah suatu perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan lewat orang lain. Yang ketiga yaitu lisan. Lisan adalah kata-kata yang diucapkan secara langsung. Yang selanjutnya yaitu informasi. Informasi adalah sebuah pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu.
Dan yang selanjutnya yaitu kentungan. Kentungan adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu yang dipahat. Dan yang keenam yaitu penyampaian. Penyampaian adalah proses atau cara perbuatan untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang lain. Yang ketujuh yaitu surat, kertas, dan sebagainya yang bertulisan. Yang kedelapan yaitu koran, lembaran kertas bertuliskan kabar dan sebagainya. Terbagi dalam kolom-kolom, terbit setiap hari atau secara periodik. Dan yang kesembilan yaitu media. Media adalah alat komunikasi seperti majalah, radio, televisi, film, telepon, poster, dan spanduk. Dan yang ke-10 yaitu internet. Jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon satelit. Di sini Ibu akan memberikan contoh kalimat. Dimohon untuk kalian semua untuk menyimaknya dengan baik dan seksama. Contoh kalimat yang pertama yaitu Edo menyampaikan gagasan dalam diskusi kelompok. Yang kedua, pesan tertulis dapat disampaikan melalui surat. Yang ketiga, undangan ulang tahun dapat disampaikan secara lisan. Yang keempat, yaitu informasi mengenai pemilu dapat dilihat di situs KPU. Dan yang kelima, yaitu kentungan, merupakan alat komunikasi tradisional. Dan yang ketujuh, yaitu proses penyampaian pesan melalui surat membutuhkan waktu lebih lama. Dan yang terakhir yaitu koran terbuat dari bahan kertas, dan dari situ kita bisa mendapatkan berbagai informasi. Baik, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan pada pagi ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran pada pagi ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi anak-anak.